Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kristi Angelin Haryanja, Sarjana Pendidikan, guru di TK Pangudiluhur Santo Valentinus Surakarta, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Surakarta. Modul 3.1 kali ini berbicara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya, saya perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Kusdi, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik saya Bapak Muhammad Tasmun, Magister Pendidikan. Ibu dan Bapak yang terkasih, tujuan pembelajaran khusus dari tugas koneksi antar materi modul 3.1 ini adalah yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Ibu dan Bapak yang terkasih, mengawali tugas koneksi antar materi modul 3.1 ini, ada sebuah quote dari seorang jurnalis yaitu Bob Talbert yang mengatakan, "Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best." Yang artinya, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Sebagai pendidik, tentu sangat ingin murid-murid saya memiliki pengetahuan dan kecerdasan secara kognitif. Namun, di samping semua itu, mengetahui keterampilan atau skills kehidupan jauh lebih penting untuk saya tanamkan pada murid-murid saya. Lebih berharga bagi saya mengajarkan mereka cara berbicara yang baik, harus bagaimana di depan orang yang lebih tua, mencari solusi dari kesulitan mereka, menghadapi dunia dengan semangat dan rendah hati, itulah yang lebih penting. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Bapak dan Ibu, tentunya melalui keteladanan yang dapat dilihat oleh lingkungan di sekitar kita terkait prinsip atau nilai pengambilan keputusan yang kita pakai, tentu akan dipandang sebagai contoh yang konkret, yang sangat memengaruhi individu maupun komunitas di sekitar kita. Melalui keteladanan tersebut, orang lain akan banyak belajar dan berpikir bagaimana pula mereka mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Namun sebaliknya, jika nilai dan prinsip yang kita pakai dalam pengambilan keputusan belum sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya dijunjung, maka orang lain juga akan menjadi ragu, bingung, atau bahkan juga terpengaruh dalam mengambil keputusan. Artinya, kita mungkin sebagai orang yang dijadikan panutan belum dapat dijadikan pertimbangan yang bijaksana bagi orang lain. Lalu bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, sangat penting mempertimbangkan segala sesuatu yang akhirnya berpusat pada kebutuhan murid. Maka, pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran sangatlah penting dalam terselenggaranya pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid tersebut. Nilai-nilai yang dipegang oleh guru sangat menentukan bagaimana guru tersebut mengambil keputusan yang dipakainya dalam pembelajaran.
Ibu dan Bapak yang terkasih, seorang filsuf yang bernama George Wilhelm Friedrich Hegel mengatakan, "Education is the art of making man ethical." Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Bapak dan Ibu, menurut saya, maksud dari quote yang disampaikan oleh George Wilhelm adalah bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses menciptakan sebuah mahakarya, yaitu murid. Bukan hanya untuk membuatnya sekedar pintar secara akademis, namun membentuk mereka menjadi manusia yang bermartabat, yang memanusiakan manusia itu sendiri. Menjadikan manusia sebagai manusia yang sesungguhnya hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Bukan hanya di sekolah, namun dimanapun kita berada. Melalui pendidikanlah, murid akan belajar untuk saling menghargai dan membentuk dirinya menjadi makhluk yang paling mulia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rangkuman dari materi modul 3.1. Untuk yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, mencerminkan bahwa seorang pemimpin bukan hanya diharapkan dapat mengambil keputusan dengan bijaksana, namun juga dapat menginspirasi orang lain agar dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, menekan ego pribadi, dan bertindak secara bijaksana. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Pendidikan yang kita terima selama ini sebagai seni berperilaku etis sangat berpengaruh dengan gaya kita dalam mengambil sebuah keputusan, termasuk juga lingkungan yang membentuk kita. Keluarga yang terbiasa mendahulukan emosi dalam berkomunikasi pasti akan menampakkan hal semacam itu pula di tempat kerjanya. Namun, seseorang yang telah terbentuk dengan nilai-nilai kebajikan, misalnya penuh kasih dan pemaaf, pasti akan mendahulukan hal itu lebih dulu dalam pengambilan keputusannya. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah dikuatkan oleh fasilitator menurut saya sangat efektif dalam membangun pemahaman agar dapat berpijak kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ditambah dengan keterampilan coaching yang sudah dipelajari di modul sebelumnya, menambah keterampilan saya untuk dapat mengambil keputusan berbasis etika dan berpusat pada murid dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dipelajari. Hal-hal yang menjadi pertanyaan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tidaklah begitu urgent, karena memang membutuhkan latihan dan pembiasaan sebagai praktek langsung dalam menggunakan nilai-nilai dan prinsip yang telah dipelajari. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kompetensi sosial emosional memang sangat memengaruhi seorang guru dalam mengambil keputusan terhadap masalah dilema etika. Kemampuan tanggap dengan situasi,
dan dapat secara sadar penuh dalam menghadapi suatu masalah akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Guru yang dapat menyadari dirinya secara penuh tentu dapat berpikir untuk berpusat pada murid, menggunakan keterampilan disiplin positif dengan tidak mencampur adukan emosionalnya dalam mengambil keputusan. Maka, agar dapat mengambil keputusan secara bijak, guru perlu mempertajam pengetahuannya tentang budaya positif, keterampilan sosial emosional, dan prinsip serta paradigma pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ibu dan Bapak, pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral etika tentu akan mempertajam sense of sensitivity dari seorang guru. Kepekaan ini akan semakin menguatkan guru untuk dapat mengidentifikasi masalah bujukan moral atau dilema etika, sehingga juga semakin dapat mengambil keputusan yang berpihak kepada murid, kreatif dan inovatif, dan juga baik untuk berbagai pihak. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Sebagai pemimpin pembelajaran, seyogianya guru mengambil keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, keberpihakan pada murid. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, konteks norma dan budaya yang berlaku. Dan yang keempat, apakah keputusan itu dapat berkontribusi untuk kemajuan. Jika guru telah menggunakan 4 pijakan di atas dalam mengambil keputusan, maka tentu akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, di mana semua pihak dapat memperoleh kemerdekaannya dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pertanyaan yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam mengambil keputusan di lingkungan saya adalah paradigma atau pemikiran yang masih terkungkung dengan gaya lama atau kolot, di mana kadang sulit menerima solusi kreatif yang lebih segar. Hal ini juga disebabkan karena perubahan paradigma yang masih sulit diterima. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Bapak dan Ibu, kemampuan guru dalam mengambil keputusan akan berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dalam hal ini, berdiferensiasi, sehingga dapat memerdekakan murid. Perencanaan pembelajaran berdiferensiasi sebagai keputusan yang masuk akal, yang diputuskan oleh guru tentu akan mendukung potensi murid yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Hal ini tentu terkait dengan keteladanan dan pengalaman yang secara tidak langsung dirasakan oleh murid, di mana gurunya mengambil keputusan yang tepat dalam segala tindakannya. Hal inilah yang tertanam di dalam diri murid, sehingga menjadikan guru sebagai panutan dalam bertindak, baik itu dalam keseharian ataupun di masa depan mereka. Melalui pengalaman yang mereka rasakan dari setiap keputusan-keputusan bijak yang dilakukan oleh guru, turut membentuk karakter murid, yang juga memiliki nilai dan prinsip berharga, seperti yang dikatakan oleh jurnalis Bob Talbot. Pertanyaan yang ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, sebagai guru,
Kita perlu memegang teguh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, agar selalu menjadikan pendidikan sebagai proses tuntunan yang menghantarkan murid pada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Nilai dan peran yang dimiliki guru termasuk menjadi acuan seorang guru dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid, kreatif dan inovatif. 3. Keterampilan budaya positif dan keterampilan sosial emosional sangat memengaruhi guru dalam mengambil keputusan. Guru yang telah memiliki mindfulness akan lebih dapat mengambil keputusan secara bijaksana. Dan yang keempat, pengambilan keputusan yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan, prinsip dan paradigma pengambilan keputusan, serta menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan juga dapat dilalui menggunakan alur coaching dan bagja, sehingga dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Menurut Arendt dan Lobbeck, tahun 1991. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada kondisi benar atau salah ketika mengambil keputusan. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, melakukan pengujian benar atau salah, melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan, melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Hal yang menurut saya menarik dan di luar dugaan ialah bahwa dalam langkah pengambilan keputusan ada satu bagian yang cukup menarik dan segar, yaitu adanya investigasi opsi trilema. Ini menunjukkan bahwa seberat apapun suatu masalah untuk diputuskan, masih tersedia suatu inovasi yang muncul sebagai sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan dalam menyelesaikan masalah. Investigasi opsi trilema bisa menjadi sebuah pilihan yang tidak diduga sebelumnya dan bisa jadi menjadi penyelesaian yang terbaik. Namun, kuncinya tetap ialah bahwa kita harus mengambil waktu untuk berpikir dengan tenang. Pertanyaan yang ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan terkait moral etika. Hal yang berbeda saya rasakan adalah bahwa setelah mempelajari modul ini, saya merasa memperoleh tuntunan yang lebih praktis dan jelas untuk dapat mengambil sebuah keputusan. Saya juga merasa lebih dapat berpikir dengan tenang dan merasa lebih dapat memikirkan suatu masalah dari banyak sudut pandang. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampaknya ialah saya merasa lebih dapat berpikir lebih tenang dengan menggunakan teknik mindfulness, menerapkan budaya positif yang telah saya pelajari sebelumnya,
menggali nilai-nilai kebajikan untuk digunakan yang selama ini sudah saya pelajari dan mempraktekannya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik saya serta lingkungan yang ada di sekitar saya. Saya merasa dalam mengambil keputusan, wawasan yang saya miliki menjadi lebih luas dan membuat saya memutuskan sesuatu dengan memikirkan banyak sudut pandang, sehingga dapat melihat bahwa keputusan yang saya buat itu benar-benar berpusat pada murid-murid saya. Pertanyaan yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini sangat penting bagi saya secara pribadi dan sebagai pemimpin karena dapat menjadi wawasan dan referensi saya dalam mengambil sebuah keputusan yang hasilnya akan baik bagi semua pihak, terutama murid-murid saya. Materi dalam modul ini juga sangat berharga bagi saya dalam berdinamika bersama di dalam komunitas yang notabene pasti memiliki berbagai tantangan dan kesulitan. Demikian Bapak dan Ibu, penyampaian tugas koneksi antar materi modul 3.1. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.